Assalamualaikum semuanya. Cuaca lagi panas-panasnya, buat yang seger-seger lagi yuk. Di tempat aku tuh lagi ada mangga kue nih. Jadi di kesempatan kali ini aku mau buat es laksamana mengamo modal cuma 26 ribuan aja. Jadi bener-bener super banyak banget. Ini tuh satu resep jadinya 10 piece, dan aku bakalan kasih rekomendasi kemasan yang anti tumpah gitu. Tuh, ini tuh bener-bener kayak nyegerin banget sih. Sebelum kita tonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk pemenang giveaway aku bakalan cantumin di sini. Selamat ya buat yang menang. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang dulu biji selasi ya teman-teman ya. Untuk biji selasinya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan. Ini kalau ditimbang kurang lebih 10-11 gram aja. Kalau teman-teman gak punya timbangan, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasi timbangan di deskripsi ya. Ini langsung aja biji selasinya aku rendam pakai air panas. Kita tunggu beberapa saat sampai dia tuh ngembang. Setelah ngembang jangan lupa dicuci ya teman-teman ya. Baru kita masukin ke dalam minumannya. Kak, fungsinya apa sih Kak dicuci? Kan udah direndam aja nggak apa-apa. Dicuci dulu biar dia tuh nggak ada kotorannya gitu loh teman-teman. Biasanya biji selasi itu masih ada kotoran-kotoran yang menurut aku mengganggu banget sih. Lanjut, sambil nungguin kita lanjut aja buat air santan atau air gulanya gitulah ya teman-teman ya. Karena aku nggak mau ribet, jadi ini santan sama gulanya jadi satu aja langsung ya. Ini aku timbang kurang lebih 200 gram gula pasir. Ini kalau teman-teman gak punya timbangan, aku bakalan kasih rekomendasi timbangan yang cocok dipakai sehari-hari ya teman-teman ya. Harganya cuma 20 ribuan aja, jadi langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Timbangannya udah selesai, kita langsung aja pinggirin. Kita tambahin air kurang lebih 1 liter ya. Lanjut, kita bakalan tambahin garam. Menurut aku masakan santan kalau nggak dikasih garam kurang endul ya, jadi aku bakalan tambahin garam. Ini agak banyak sih, tapi dijamin dia nanti nggak bakalan keasinan ya. Kurang lebih aku pakai 1 sendok teh aja. Lanjut, di sini aku ada santan. Untuk santannya aku pakai 2 bungkus. Ini kenapa aku pakai santan yang merek ini ya teman-teman ya. Kalau di Indomaret harganya itu cuma 2.000, beneran seriusan. Kalau kalian mau beli santan ya aku rekomendasi banget sih kalian beli di Indomaret, banyak promonya. Ini aja 1 bungkus yang biasanya 3.500 aku dapetin cuman harga 2.000. Ini santan 2 bungkusnya udah masuk. Kita langsung aja aduk. Dan jangan lupa ditambahin ini ya teman-teman ya, daun pandan. Sebenarnya daun pandannya opsional, tapi menurut aku kalau nggak ditambahin daun pandan kurang ada perisa nggak sih. Jadi ini kita tambahin daun pandan ya. Ini kita masak dulu. Ini kita hidupin dulu kompornya. Setelah itu kita langsung aja tambahin ini daun pandannya. Sebelum aku masukin, aku ikat dulu kayak gini. Kita masak sambil terus diaduk biar santannya nggak pecah. Ini kita masak sampai dia tuh bener-bener mendidih, biar santannya tuh nggak gampang basi gitu loh teman-teman. Soalnya kalau santannya nggak mateng, minumannya nanti tuh kayak rawan basi gitu. Jadi kita masak sampai benar-benar mendidih ya. Dan jangan lupa sambil terus diaduk seperti yang aku sampaikan tadi, biar santannya tuh nggak pecah. Ini kalau menurut kalian santannya udah mendidih, kita langsung aja matiin kompornya. Setelah itu kita dinginin santannya ini ya teman-teman ya. Sambil nungguin dia dingin, aku bakalan siapin mangganya. Di sini aku ada 900 lebih gitu loh teman-teman. Ini pokoknya nggak sampai 1 kilo. Di tempat aku tuh mangga kue ini kayak gini tuh harganya 8.000. Jadi ini kita langsung aja kupas. Ini tuh sebenarnya aku salah prediksi sih. Kelihatannya mangganya tuh kayak masih kayak kokoh gitu loh teman-teman. Ternyata ini tuh mangga udah banyak banget gitu. Jadi aku nggak rekomen kalau udah banyak terus dipotong kayak gini ya. Mending dipotongnya tuh kayak langsung dibelah sekalian kulit-kulitnya. Setelah itu kita sayat-sayat kotak, dan setelah itu kita ambil dagingnya aja gitu loh. Pokoknya bisa pakai cara kalian sih. Aku sih lebih rekomendasi kayak set gitu loh sih teman-teman. Aku
nggak bisa nyontohin sih karena udah lewat gitu loh. Aku kepikirannya tuh setelah si mangganya ini udah selesai aku kupas semuanya. Karena kue ini tuh terlalu banyak getahnya, kita cuci dulu ya teman-teman ya sebelum kita potong-potong. Dan ini udah aku cuci, dan setelah dicuci kita langsung aja siapin telenan. Ini tuh aku pakai telenan karena ya gitu, mangga kueninya tuh dalamnya udah mateng banget gitu loh teman-teman. Tapi kalau mangga kueni mateng kayak ini tuh asamnya nggak terlalu ya. Tuh kita potong-potong kayak gini. Ini bukan pisau aku yang nggak tajam, tapi emang dia tuh terlalu berserat gitu. Tuh mangga kue ini kan berserat gitu kan teman-teman ya, tapi dijamin baunya tuh nggak bakalan bikin kalian kecewa sih. Ini tuh baunya bener-bener super wangi banget mangga kue ini. Ini kita belah, yang kita ambil daging-dagingnya aja ya, aku nggak mau ribet. Jadi ini tuh kayak cuman ya kayak gini aku ngambilnya, nggak sampai bersih, bener-bener bersih karena emang ini tuh banyak banget seratnya. Dan ini tuh kayak mangganya tuh udah kayak mateng banget gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman nanya, Kak selain mangga kue ini bisa nggak? Aku juga belum pernah nyobain sih teman-teman. Kalian bisa langsung aja sok cobain. Tapi menurut aku Laksamana Mangamo tuh lebih ke khas bau kueninya ini nggak sih? Coba deh teman-teman komen kalau kalian udah pernah nyobain Laksamana Mangamo, boleh nggak sih pakai mangga lain? Aku nggak tahu ya, soalnya menurut aku kueni ini sih yang bikin dia tuh khas banget. Baunya bener-bener kayak strong banget gitu loh. Ini untuk mangganya aku potong kotak-kotak seperti di video ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini sebenarnya disesuaikan aja, kalau kalian mau potongannya gede-gede boleh, kecil-kecil seperti yang aku punya juga sok, monggo silakan. Ini udah selesai aku potong semuanya, jadi langsung aja kita siapin wadahnya. Di sini aku udah siapin wadah kaca yang agak lumayan gede gitu. Kita langsung aja masukin topping yang pengen kita masukin. Karena ini tuh toppingnya bener-bener simple banget, jadi butuh persiapannya tuh nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Ini biji selasi yang udah aku cuci, jadi aku cuci dulu baru aku masukin ke sini ya. Lanjut aku bakalan masukin 1 buah kelapa muda. Tadi sore, tadi malam aku tuh beli kelapa gitu teman-teman, dan dagingnya minta dipisah. Alhasil kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Emang sedikit tapi nanti pas diaduk-aduk tuh hasil kelapanya lumayan banyak gitu loh. Cuman kelihatan aja sedikit, tapi ini tuh sebenarnya lumayan banyak soalnya kan pakai 1 buah kelapa gitu kan. Lanjut jangan lupa santan yang udah kita dinginin tadi, kita langsung aja masukin semuanya. Kalau santannya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata, dan jadi deh es Laksamana Mangamuk ala Restar RF. Ini kalau udah jadi, kita langsung aja siapin bungkusan anti tumpah. Ini bener-bener rekomendasi aku banget ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan makanan ataupun minuman, aku bakalan rekomendasiin bungkusan ini. Soalnya kita tuh nggak butuh ini loh teman-teman, kayak alat press itu yang menurut aku harganya masih lumayan dan gampang rusak. Jadi aku bakalan rekomendasi tin wall mangkok ini sih, yang ukuran 300 ml. Jadi biar dia tuh ada space gitu loh. Kalau pakai yang 200 ml kemarin, dia tuh kayak terlalu penuh gitu kan isinya. Tapi kalau pakai yang 300 ml ini menurut aku jadi ada space gitu teman-teman. Dan ini tutupnya ya, jadi kita isi secukupnya aja. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau pakai tin wall yang ukuran ini tuh menurut aku jadi lebih cakep gitu, nggak terlalu penuh. Kita ngebukanya juga nggak bleber kemana-mana. Tuh segini aja udah cukup. Setelah itu kita tutup. Aku bakalan tes ya teman-teman ya, dia tuh sekuat apa sih. Tuh ini tuh anti bocor gitu. Ini walaupun digoncang-goncang anti bocor ya teman-teman ya. Mantep banget lah ini pokoknya. Ini tuh harganya sekitaran 11 sampai 15.000, isinya 25 piece. Jadi ini termasuk harganya murah meriah. Dan ini dia hasilnya untuk satu resep jadinya 10 bungkus. Banyak banget ya, alhamdulillah. Jadi emang bener-bener banyak. Cocok banget buat teman-teman yang mau persiapan takjil ataupun mau jualan takjil gitu. Ini kalau pengen dingin dimasukin kulkas dulu boleh, atau ditambahin es batu ya. Cuman aku tuh lebih suka tim yang mendok, jadi ini aku masukin dulu ke dalam kulkas baru aku makan. Jadi rasanya tuh bener-bener
super enak banget tuh kayak gini aja. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita review baunya dulu ya teman-teman ya. Ini tuh baunya bener-bener super wangi banget, enak pol, dan rasanya tuh gurih, asin, manis, pokoknya ya ala Laksamana mengamuk tapi versi simpelnya gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.